Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan bahwa beliau adalah seorang pengusaha wanita yang berani mengorbankan seluruh hartanya demi perjuangan kebenaran. Ia tidak pernah menghitung berapa keuntungan dalam usahanya, namun selalu merasakan kekurangan untuk memberi sesamanya. Ia ikhlas memberikan seluruh hartanya untuk masyarakat di sekitar hingga pada titik nol di mana ia tidak memiliki apa-apa. Khuwailid dan Fatimah adalah nama orang tuanya. Ia tumbuh menjadi gadis yang pandai dan bijaksana. Ia menikah dengan Abu Hala bin Jurara di usia yang masih muda. Pernikahan ini melahirkan dua putra, Hala dan Hindun. Namun Allah menakdirkan kepedihan kepadanya. Suaminya meninggal di usianya yang baru menginjak 20 tahun. Dia adalah pengusaha perdagangan yang sukses. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, ia terus mengelola usaha dagangannya dengan penuh kejujuran. Hingga kesuksesan tersebut melambungkan nama baiknya ke seantero khalayak. Kegigihan dan kejujuran berniaga inilah yang menghantarkan beliau mendapat sebutan Ibunda Makkah. Dan dialah Ibunda Khadijah, wanita yang mendapat predikat Ummul Mukminin. Khadijah memang adalah seorang wanita bangsawan kaya raya dan merupakan seorang wanita dari kaum Quraisy, sosok yang cantik, anggun, suci dan begitu baik di zamannya, zaman jahiliyah. Karena kecantikan, kebaikan dan hartanya yang berlimpah, banyak pembesar Quraisy yang mencoba meminangnya untuk menjadi seorang istri. Namun selalu ditolak olehnya. Khadijah merupakan seorang wanita yang dermawan dan begitu baik ke semua orang. Kesederhanaan dan tutur katanya tiada pernah menyinggung apalagi menyakitkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya pun Khadijah kembali menikah dengan Atik bin Aziz. Dari pernikahan kedua ini dia memiliki satu orang anak. Namun Atik adalah pria yang keras dan tidak pernah merasa puas dalam urusan apapun. Kekerasan inilah yang membuatnya sang bunda memutuskan pergi dari rumah bersama dua putra dan bayi perempuannya. Membesarkan anak-anak dan mengurus perdagangan sendiri tidaklah mudah. Hingga Khadijah ingin menyerahkan urusan perdagangan kepada orang lain, agar ia bisa sepenuhnya berkonsentrasi pada urusan anak-anaknya. Ketika itu seorang kerabat mengusulkan agar ia mempercayakan usaha dagangannya dengan seorang yang kejujurannya tidak diragukan. Dialah Abu Talib dan keponakannya. Namun karena alasan sudah berumur, akhirnya Abu Talib menyuruh sang keponakan untuk mengambil alih urusan perdagangan tersebut. Pemuda itu menyetujuinya dan bergegaslah pemuda keponakan tersebut menemui sang majikan. Kontrak kerja perdagangan disetujui kedua belah pihak, dan pemuda tersebut dipercayakan memimpin kafilah dagangannya untuk menuju kota Syam, sebuah pusat kota perdagangan di kala itu. Pemuda tersebut adalah Muhammad, seorang pemuda yang santun dengan siapapun. Pemuda dengan cahaya kejujurannya yang sungguh mengagumkan. Suatu saat ketika rombongan kafilah melewati rumah Khadijah, Khadijah pun mencari-cari pemuda tersebut. Ia melihat pemuda itu yang paling bersinar di antara banyaknya kerumunan orang. Seketika hati Khadijah berdebar-debar. Cahaya yang terpancar dari pemuda itu membawa ketenangan dan keteduhan bagi hatinya untuk urusan usahanya. Khadijah akhirnya menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada pemuda tersebut. Pemuda yang masih menjadi kerabat dalam usaha perdagangannya.
Tak lama setelah kepulangan kafilah dagangan yang dipimpin Muhammad, pendekatan kedua belah pihak sering terjadi untuk membicarakan perdagangan-perdagangan selanjutnya. Khadijah mulai merasakan ada benih-benih suka dan kerinduan pada diri Muhammad tidak pernah dia ketemukan dan dia rasakan sebelumnya. Hingga akhirnya terjadilah pernikahan agung itu. Pernikahan antara Khadijah dengan Muhammad. Muhammad sering bertapakur ke Gua Hira, sendiri maupun bersama Khadijah. Ia sering menjauhkan diri dari masyarakat dan kesibukan dunia. Muhammad mulai merasakan keanehan. Ia sering melihat dan mendengar hal-hal yang membuat bingung. Ada apa pada diriku sebenarnya? Dan suatu ketika pulang dari tapakur, Muhammad SAW merasa kedinginan. Lalu ia meminta Khadijah menyelimuti dirinya. Salah satu saudara Khadijah, yakni Warakah, menerangkan bahwa yang sering datang menemui Muhammad adalah makhluk yang sama yang mendatangi Musa, yaitu malaikat Jibril. Ia mengatakan kepada Khadijah dan Muhammad bahwa hari-hari berat akan segera mereka jalani. Rasulullah mulai berdakwah pada keluarga dan sahabatnya terlebih dahulu. Tak banyak yang mau mengikuti agama baru tersebut. Agama yang menyeru satu Tuhan yang pantas dan wajib disembah. Tidak sedikit hinaan dan cacian ia terima. Justru yang paling keras dan menentang adalah datang dari kedua pamannya, Abu Lahab dan Abu Jahal. Rasulullah terus berdakwah menjelaskan apa yang harus dilakukan manusia dan apa yang harus disembahnya. Di sela-sela hinaan dan cacian para kaum musyrikin, Fatimah, seorang yang selalu memberi semangat ketenangan dan menemani segala kegundahan Rasulullah. Meskipun banyaknya hinaan yang datang dari saudaranya, kerabatnya, dan orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya, semakin hari, semakin banyak pengikut Muhammad Rasulullah. Hal inilah yang membuat geram kaum musyrikin hingga akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk memboikot Rasulullah dan pengikut-pengikutnya. Memboikot semua urusan dakwah dan memboikot semua urusan perdagangan Rasulullah. Hingga kesulitan pun mulai menerpa kehidupan keluarga Rasulullah dan para pengikut-pengikutnya. Di masa-masa sulit itu, Khadijah berperan berusaha membagikan apa saja yang ia punya kepada kaum muslimin yang tertindas dan kelaparan. Semua kekayaan terkuras habis selama 3 tahun masa pemboikotan tersebut. Khadijah selalu tersenyum dengan apa yang terjadi, meskipun apa yang dimilikinya telah habis terkuras, hingga pakaian yang dikenakannya pun banyak yang tertambal karena usang, lapuk, tak layak pakai. Setelah masa sulit itu berakhir, Khadijah pun jatuh sakit. Di dalam pembaringannya, ia menyebutkan segala nama baik bagi sang suami. Ya Rasulullah, ya Rasul Allah, ya Rasulullah. Dan ia pun kerap bersyahadat, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Hingga akhirnya Khadijah wafat, meninggalkan suami dan anak-anak tercintanya. Suatu hari, di hadapan para sahabat, mata Rasulullah berkaca-kaca, seraya berkata kepada para sahabatnya, Allah tidak pernah memberikanku wanita yang lebih mulia daripada Khadijah. Di saat manusia tidak percaya, dia sendiri yang mempercayaiku. Ketika semua orang mendustakan diriku, hanya dialah yang menerimaku. Ketika manusia berlarian dariku, ia mendukungku.
ketika para sahabatku tidak memiliki apa-apa, dia korbankan apa yang dimilikinya, baik ketika ada maupun tiada. Betapa besar rasa cinta Rasulullah kepada Bunda Khadijah yang mendukungnya dalam siar kebenaran. Cintanya pada Allah dan Rasul mengalahkan kecintaan pada urusan perdagangannya. Dan Rasul pun pernah menggambarkan 4 wanita ahli surga yang paling mulia. Satu diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita yang solehah, istri tercintanya. Saudaraku, Khadijah adalah sosok kemuliaan akhlak, perilaku, dan tabiat. Mungkin kita tak akan dapat memiliki pasangan atau keturunan seperti itu, tetapi setidaknya kisah ini dapat menjadikan inspirasi dalam kita bermunajat ke hadratullah, agar Allah berkenan menitiskan setitik kebajikan Khadijah pada kehidupan keluarga kita tercinta. Hanya Allah yang Maha Tahu, lagi pula Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.